Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks eksposisi. Kalian tentu senang atau pernah membaca koran atau majalah. Di media massa, kamu mudah mendapatkan teks eksposisi. Jika ingin mengenal lebih dekat dengan teks eksposisi, sesungguhnya dengan percakapan sehari-hari, dengan mudah kamu mendapatkannya. Ketika menyampaikan uraian, dan di dalamnya terdapat pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain. Nah, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Pada saat berdiskusi pun demikian. Pertanyaan-pertanyaan berisi pendapatlah yang sering kamu lontarkan. Nah, sekarang kamu tidak asing lagi bukan dengan teks eksposisi? Adapun kompetensi dasar untuk kita mempelajari teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Materi yang akan kita bahas dalam video ini yaitu meliputi struktur dan juga kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Nah, pemahaman, struktur, dan kaidah kebahasaannya itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan teks lainnya. Nah, struktur teks eksposisi di sini terdiri atas 3 bagian, yakni tesis, rangkaian argumentasi, dan juga penegasan ulang atau kesimpulan. Yang pertama ada tesis. Tesis di sini yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum. Yang kedua di sini ada rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi di sini berupa sejumlah pendapat atau fakta-fakta untuk memperkuat adanya argumentasi di sini. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang di sini yaitu sebagai perumusan kembali secara ringkas atau di bagian akhir disebut sebagai penutup atau simpulan. Ayo kita cermati dan baca teks berikut ini. Selanjutnya, mari kita analisis struktur yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Nah, bagian atas ini merupakan judul dari teks eksposisi tersebut. Nah, bagian kedua di sini yaitu disebut tesis, terletak pada paragraf pertama. Dengan ide pokok, bencana hidrometeorologi tidak dapat dihindari oleh masyarakat Indonesia. Nah, paragraf kedua ini disebut dengan rangkaian argumentasi dengan ide pokoknya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bencana hidrometeorologi terjadi. Oke, selanjutnya di sini ada paragraf 3 yaitu mengenai kesimpulan atau bisa disebut dengan penegasan ulang. Nah, ide pokoknya pada paragraf ini yaitu bencana tidak akan terjadi jika kelestarian alam terjaga. Selanjutnya di sini ada kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki karakteristik kebahasaan atau kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Contoh dalam teks bencana hidrometeorologi terdapat peristilahan seperti hidrometeorologi, signifikan, minimalisir, dan ilegal. Selanjutnya di sini ada menggunakan kata-kata kausalitas atau yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan yang lainnya. Kemudian ada menggunakan kata-kata kronologis seperti keterangan waktu. Contohnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, ataupun menggunakan kata yang menyatakan perbandingan.
C di sini ada menggunakan kata-kata kerja mental. Kata kerja mental yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan atau pengalaman. Contohnya menggunakan kata-kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan sebagainya. Kemudian dalam kaidah kebahasaan ada menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, sesuai dengan pernyataan. Selanjutnya ada menggunakan kata-kata persuasif atau kata-kata ajakan seperti sebaiknya, seharusnya, diharapkan. Selanjutnya ada menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya atau kata yang belum mengalami perubahan. Oke, materi hari ini cukup sekian dan semoga menambah wawasan pengetahuan untuk kalian ya. Sampai berjumpa di kegiatan pembelajaran 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.